Kesultanan Cirebon ini pemirsa ketika diperintah oleh Sunan Gunung Jati ini pernah terlibat peperangan dengan kerajaan Pajajaran. Peperangan ini cukup lama sebab terjadi dari tahun 1527 hingga tahun 1530. Peperangan antara Kesultanan Cirebon dengan kerajaan Pajajaran ini pemirsa tentu ada asal-usul. Adapun asal-usul peperangan antara Kesultanan Cirebon melawan Pajajaran serta bagaimana terjadinya peristiwa peperangan tersebut itu demikian ulasannya. Peperangan antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran ini pemirsa terjadi ketika Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja wafat. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi ini wafat pada tahun 1521. Nah, ketika wafat, beliau itu Prabu Siliwangi itu tahtanya itu digantikan oleh anaknya yaitu Prabu Surawisesa. Dan ketika Prabu Surawisesa ini memerintah pemirsa bahwa perjanjian antara Portugis yang telah digagas dari tahun 1511 di zaman Prabu Siliwangi itu dapat diimplementasikan pada masa Prabu Surawisesa itu. Artinya dalam perjanjian itu akhirnya disepakati antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis itu mengadakan suatu persekutuan, persahabatan, di mana pada waktu itu kerajaan Pajajaran mengizinkan membuat benteng di Sunda Kelapa atau di Jakarta. Implementasi pembuatan benteng di Sunda Kelapa ini pemirsa membuat daerah-daerah di wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang kala itu sudah memeluk Islam, pemimpin-pemimpinnya yang sudah beragama Islam ini melakukan pemberontakan. Dan dalam catatan naskah Wangsakerta, di antara yang memberontak itu adalah 15 negeri bawahan Pajajaran. Jadi 15 negeri bawahan Pajajaran ini melakukan pemberontakan karena tidak setuju dengan kebijakan daripada Prabu Surawisesa itu. Karena daerah bawahannya ini memberontak, maka Prabu Surawisesa ini melakukan penyerbuan terhadap 15 negara bawahannya itu. Dan sebagian besar daripada pemimpinnya begitu dihukum mati begitu. Namun di antara mereka itu ada yang lolos, dan yang lolos itu mereka itu melarikan diri ke Kesultanan Cirebon. Dan memang pada waktu itu Kesultanan Cirebon ini pemirsa bukan sebagai bawahan dari Pajajaran, karena memang Kesultanan Cirebon ini adalah kesultanan yang sudah independen dan merdeka sejak dulu begitu. Nah, para pelarian ini pemirsa kemudian mengabarkan kepada Sunan Gunung Jati bahwa mereka itu memberontak itu karena Prabu Surawisesa itu akan mengimplementasikan perjanjiannya dengan Portugis, dan Portugis akan segera membangun benteng di Sunda Kelapa. Nah, mendengar berita daripada orang-orang pelarian inilah kemudian Sunan Gunung Jati ini merasa khawatir terhadap nasib Jawa. Karena kalau seandainya Portugis itu didiamkan bercokol di Jawa, maka lama-kelamaan Portugis ini nantinya akan menaklukkan negeri-negeri Islam, karena memang Portugis ini dikenal sebagai musuhnya orang Islam kala itu. Oleh karena itu, Sunan Gunung Jati yang bersekutu dengan Demak akhirnya menghubungi Sultan Demak. Kemudian dia merencanakan penggagalan kerjasama antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis itu. Singkat cerita pemirsa, hasil diskusi antara Sunan Gunung Jati dengan Sultan Demak dan juga para sunan lainnya, wali-wali lainnya, salah satunya Sunan Giri itu pemirsa, menghasilkan keputusan bahwa dilakukanlah persekutuan, yaitu antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon, dan dibantu dengan kesultanan-kesultanan lainnya yang ada di Nusantara seperti utusan dari Ternate dan lain sebagainya itu
dan Giri itu untuk melakukan serbuan ke wilayah kerajaan Pajajaran. Serbuan yang dimaksud adalah serbuan untuk melakukan invasi kepada Sunda Kelapa. Artinya wilayah Sunda Kelapa yang nantinya akan dijadikan pangkalan atau bentengnya Portugis itu dijajah dulu, direbut dulu gitu, agar Portugis itu tidak masuk ke Jawa. Nah, singkat cerita pemirsa, akhirnya gabungan antara Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Demak ini akhirnya melakukan invasi terhadap daerah-daerah pesisir utara kerajaan Pajajaran. Jadi artinya pelabuhan-pelabuhan kerajaan Pajajaran mulai dari Cimanuk, kemudian ya pokoknya pelabuhan-pelabuhan pesisir utaranya Pajajaran itu akhirnya diinvasi atau dicaplok oleh kekuasaan Demak dengan Cirebon itu. Jadi Cimanuk, Indramayu itu dicaplok, kemudian Banten dicaplok, dan kemudian Sunda Kelapa dicaplok atau diinvasi. Invasi pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda ini ternyata pemirsa tidak terlampau kesulitan, karena memang pada waktu itu pesisir utara Pulau Jawa bagian barat wilayah Pajajaran itu umumnya itu penguasanya sudah Islam, dan mereka juga umumnya tidak mendukung kebijakan Prabu Surawisesa bekerja sama dengan Portugis, sehingga mudah itu merebutnya. Nah pemirsa, dari masalah itulah nantinya terjadi peperangan besar antara Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Pajajaran. Pajajaran akhirnya melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah yang sudah diduduki oleh Cirebon dan Demak itu. Bahkan Pajajaran juga melakukan serangan terhadap wilayah Cirebon itu. Jadi pada masa perang itu, karena kerajaan Pajajaran itu adalah kerajaan federal begitu, di mana di dalamnya itu banyak raja-raja bawahan, mereka itu bersekutu untuk menaklukkan Cirebon. Namun pemirsa, selama perang yang terjadi itu rupanya itu Cirebon yang disokong oleh Demak itu terlalu tangguh, karena pada waktu itu Demak ini dan Cirebon ini sudah menguasai teknologi meriam begitu. Sehingga peperangan demi peperangan itu justru Cirebon yang menang gitu. Jadi artinya setelah melakukan invasi ke Banten, melakukan invasi ke Sunda Kelapa, ke Indramayu, kemudian ini pemirsa ya Pajajaran ini melakukan serangan beberapa kali ke Cirebon melalui kerajaan bawahannya seperti Galuh, Raja Galuh, Talaga, melakukan serangan begitu terhadap Cirebon. Namun perang demi perang itu justru Raja Galuh dapat ditaklukkan Cirebon, Talaga dapat ditaklukkan Cirebon, Sindangkasi dapat ditaklukkan Cirebon. Sehingga peperangan demi peperangan dari tahun 1527 hingga tahun 1530 ini wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran ini menyusut. Jadi pelabuhan-pelabuhan utaranya itu sudah direbut, dan ada kerajaan Pajajaran bagian timur seperti Galuh, Raja Galuh, kemudian Sindangkasi dan Talaga ini malah menjadi kekuasaan kerajaan Cirebon. Ditambah-tambah lagi pemirsa, pada waktu saat itu kerajaan Sumedang Larang ini rupanya dicaplok juga tuh oleh Cirebon. Akan tetapi pencaplokan Sumedang Larang ini dilakukan melalui jalur kekerabatan. Karena waktu itu Pucukumun Sumedang Larang, Nyimas Setiasi itu bersedia masuk Islam, dan nantinya Nyimas Setiasi itu Pucukumun atau Ratu Pajajarannya itu kan menikah dengan kerabat Kesultanan Cirebon, sehingga nantinya kerajaan Sumedang Larang ini berubah menjadi Islam. Menyadari hal tersebut ini pemirsa, Prabu Surawisesa ini ya tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalaupun perang secara habis-habisan ini Pajajaran ya akan kalah gitu. Karena lautnya itu diblokade, sudah diblokade karena pelabuhan-pelabuhan utaranya sudah direbut Cirebon dengan Banten. Kemudian wilayah timur Pajajaran juga sudah dicaplok juga oleh Cirebon. Maka jalan satu-satunya yang dilakukan oleh Prabu Surawisesa itu ya hanya meratapi kesedihannya, kan begitu. Sedih Prabu Surawisesa.
Namun guna mempertahankan kerajaan, akhirnya Prabu Surawisesa ini, sebagaimana yang tertulis dalam naskah Carita Parahyangan, bahwa Prabu Surawisesa ini mengutus utusannya untuk mengirimkan surat kepada Sunan Gunung Jati, di mana surat itu berbunyi bahwa Prabu Surawisesa itu mengajak berdamai begitu dengan Sunan Gunung Jati. Nah, dalam surat itu cukup menyentuh ya isi suratnya, karena dalam surat itu intinya bahwa kita sesama keturunan Prabu Siliwangi itu ya hendaknya damai saja. Nah, surat semacam ini kan menyentuh Sunan Gunung Jati, sehingga karena Prabu Surawisesa itu sudah demikian ingin melakukan gencatan senjata, ya maka akhirnya kemudian terjadilah penghentian perang antara Kesultanan Cirebon yang didukung Demak dengan Kerajaan Pajajaran yang didukung sekutu-sekutunya itu. Jadi 1530 itu peperangan antara Kerajaan Cirebon dengan Pajajaran itu dihentikan melalui gencatan senjata atau perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Dan nantinya ya setelah perjanjian damai itu antara Kesultanan Cirebon dengan Pajajaran itu tidak pernah berperang lagi. Dan untuk wilayah-wilayah yang masa perang itu sudah ditaklukkan Cirebon, seperti Raja Galuh, kemudian Sindangkasi dan Talaga, itu ya sudah menjadi bagian daripada Kesultanan Cirebon.